Bu Far. Ya, Pak. Apa kabarnya Bu Far? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Ini kan kemarin Bu Far saya yang ngomong coaching Bu Far. Seperti ada sesuatu. Apa nih Bu Far? Apa yang mau diceritakan? Ada sedikit sih Pak, kejadian di lokal. Ya. Di saat kita mau memberikan pelajaran kepada siswa, jadi saya merasa ada sesuatu yang membuat saya itu terheran. Iya. Karena kita tahu siswa kita itu kan sudah kelas 10. Jadi kok masih ada yang saya lihat yang belajar membaca Al-Quran, khususnya karena saya belum baik membaca Al-Quran, ada yang siswa yang sama sekali belum tahu tajwidnya, belum tahu makhrajnya, pokoknya belum lancar belajar membaca Al-Quran. Intinya hari ini kita diskusi bukan untuk mau menyampaikan ada sedikit masalah ya, ada anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga Bu Far ini kalau mengajar mungkin awal anak yang bisa membaca Al-Quran. Oke, jadi kita coba diskusi Bu Far tidak lama, hanya kita 20 menit saja ya. Kira-kira nih hasilnya apa nih Bu Far yang mau Bu Far dapatkan di diskusi kita nanti? Saya maunya kalau nanti hasil dari diskusi kita ada suatu solusi yang membuat saya itu lebih mampu atau lebih mudah dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, dan siswanya itu harus bisa menjadikan dirinya itu lebih ada perubahan dari yang sebelumnya. Nah, misalnya kan sebelumnya dia belum lancar bahasa Al-Quran, dengan ya solusi yang kita buat ini, jalan apa yang kita lakukan, akhirnya siswa itu ada perubahan. Tidak semuanya sih, ya dari yang kita misalnya ada 10 siswa, ya setidaknya setengah siswa itu ada perubahan. Ya, ada solusi yang mau didapatkan dari diskusi nanti ya Bu Far. Oke Bu Far. Berarti tadi kan ada anak yang tidak bisa baca Al-Quran ya Bu Far? Iya. Bu Far tahunya dari mana nih anak ini tidak bisa baca Al-Quran? Pertama dari awal saya masuk, saya pertama masuk ke kelas, misalnya di awal tahun ajaran, di awal semester, yang pertama saya tes itu baca Al-Qurannya dulu. Karena kan dari pokok pelajaran yang saya bawa itu yang pertama tentang Al-Quran. Jadi di sana kita tidak memberikan pelajarannya ke arah sejarah-sejarah dulu, sejarah Islam, tapi pokok bahasan yang pertama itu tentang Al-Quran. Jadi di situ saya mendapatkan suatu kesempatan. Berarti istilah saya pertama mencoba mengetes siswa itu dalam membaca Al-Quran dulu. Berarti ketahuannya ketika tes baca Al-Quran ya Bu Far? Kalau boleh tahu ini kelas berapa ya Bu Far? Kelas 1, kelas 10. Kelas 10 ya. Kita kelas 10, ketahuannya ketika di tes baca Al-Quran mereka banyak ada yang bisa baca Al-Quran. Kalau ini ada kategorinya Pak. Ada yang siswa yang nggak bisa sama sekali, ada kategorinya. Ada yang siswa bisa tapi tajwidnya belum lancar. Jadi berarti ada 2 kategori dia. Jadi kalau kita kategorikan dalam yang siswanya tidak bisa sama sekali, itu tidak terlalu banyak, satu lokal. Kemarin saya ini sekitar ada 3 atau 4 orang itu. Tapi kalau yang kategori dia tidak bisa membaca mengenal tajwidnya, itu hampir rata-rata sebenarnya.
rata-rata Bu. Ya. Oke, berarti yang rata-rata anak yang tidak bisa tajwid ya. Kita coba melihat yang tidak bisa baca Quran sama sekali. Bukan pernah ini nggak menanyakan ke mereka, mereka tidak bisa membaca itu apakah tidak ada Quran di rumah atau mereka memang tidak peduli. Ada pernah saya tanyakan sama kawannya, Hmm. kalau sama dia mungkin agak susah kita mendapatkan jawabannya ini. Ada dia ada di apa tempat pengajian malam-malamnya ada, cuman mungkin dia itu dalam belajar Al-Quran itu gak serius. Habis itu dorongan dari orang tuanya juga kurang. Habis itu kalaupun dia sudah 2 kali 3 kali kena marah mungkin sama guru aja di tempat ngajinya, dia sudah merasa malas, merasa malu. Habis itu lama-lama dia agak kurang hadir. Iya. Ya makasih Bapak. Berarti kan jadi ada anak yang tidak bisa sama sekali, ada yang tidak bisa tajwid. Kalau tidak sama sekali dia tidak amin, hanya orang. Kemudian kalau tidak bisa tajwid ya semuanya. Kemudian selama ini kan kejadian ini kan nggak yang aja ya Pak. Atau memang baru kali ini kejadian seperti ini atau sering? Sudah sering. Sering. Ya, tapi mungkin kalau dari tahun ke tahun dia itu tidak sama. Misalnya tahun itu dan kemarinnya tidak sama banyak siswanya. Jadi yang tahun yang kemarin tidak ada yang kurang. Ada juga yang kayak tahun kemarin itu ada yang kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa dihitung kelas ada 2 orang, kelas ada 1 orang. Iya. Ya. Tapi tadi ya rame ya. Jadi kita fokus di yang ini saja. Jadi saya menangkap Bapak kan mengatakan bahwa ada anak yang tidak bisa baca Al-Quran kan, ada yang tidak serius, kemudian ada yang membutuhkan hubungan dari keluarga, mungkin dikasih belajar sehingga terbawa sampai mereka dewasa, mereka tidak bisa baca Al-Quran lagi. Nah, berarti kan kita dapat gitu kan, kita dapat yang seperti itu. Nah, apa kira-kira yang bisa itu lakukan untuk membantu mereka? Ada ide dalam waktu terdekat ini? Itu salah satunya yaitu yang pertama kami dari pihak sekolah memanggil orang tuanya Iya. dan memberikan suatu solusi bagaimana cara kita membuat belajar misalnya di luar jam pelajaran, maksudnya seperti di school. Iya. Kita cari waktu yang apa namanya yang waktu pulang sekolah Iya. barang 2 jam kita cari waktunya untuk kita membuat yaitu ya les gitu Ya, di sekolah. ada les tambahan ya, Ya. dengan orang tuanya bagaimana? Pernah aku ini, maksudnya bagaimana tanggapan orang tuanya terhadap program ini? Alhamdulillah mereka itu setuju dan ada yang mengatakan bahwa saya pun kalau di rumah nggak maunya demikian karena saya sebenarnya hampir tidak sanggup katanya. Tidak sanggup itu untuk membina dia, menyuruh dia untuk ke tempat ngaji. Jadi solusinya kita harus pikir sama-sama. Ya, saya juga berpikir, di sekolah juga berpikir. Tapi yang saya membuat ekstrakurikulernya ada waktu yang ini dia di sekolah, dia terima.
Berarti orang tua tidak ada masalah, Bu, ya? Orang tua tidak ada masalah. Nah, kalau bagaimana pernah disampaikan kemana saja nih? Ide ibu ini pernah disampaikan ke siapa saja? Di pihak mana, di pihak sekolah atau di pihak Di mana aja? Ke uh, siapa aja di sini aja? ada misalnya kalau di pihak sekolah yang pertama misalnya saya sampaikan juga kepada guru-guru yang lain misalnya ya, bukan hanya guru PA itu yang bertanggung jawab untuk siswanya itu bisa belajar ngaji, tapi hampir setiap guru yang masuk itu saya sarankan harus ada suatu binaan untuk orang-orang siswa tersebut biar dia itu lebih lebih bisa meningkatkan lagi dalam belajar mengaji. Habis itu dari kepala sekolah juga ide-ide saya insya Allah akan diterima. Terus juga dari kawan-kawan dia yang dekat sama dia, biar dia itu bisa memberikan saran biar dia itu lebih mau belajar, dan kawan-kawannya yang mungkin yang sudah bisa agar menjadi kawan yang bisa membuat dia itu lebih termotivasi. Ya, berarti sudah pernah disampaikan ke sekolah juga, ke guru juga, orang tua, kerja responnya juga sangat bagus, Bu. Ini kan sudah menjadi awal dari langkah yang luar biasa saya pikir. Nah, kemudian ide rencana terdekat ya akan dilakukan itu apa terhadap tadi dukungan sudah ada, kemudian ibu akan membuat belajar di sekolah di luar dari jam belajar biasa itu anak-anak sudah bisa belajar beranak. Rencana terdekatnya Bu? Rencana terdekatnya Kalau waktu dekat ini apa ya Bu? waktu dekat ini itulah saya langsung menindaklanjuti dari siswa-siswa tersebut dalam semester depan ini langsung saya buatkan jadwalnya kapan, misalnya 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali. Bagaimana dari siswanya, kalau dia itu kemungkinan besar karena anak-anak kita ini Pak di rumahnya ada kegiatan yang lain, saya kerja. Jadi saya minta solusi sama orang tuh kapan ada waktu, berapa hari 1 minggu kita buat. Jadi kalau mau nanti dibilang 1 hari saya berikan 1 hari, dan kalau mau ya 2 hari juga boleh. Langsung dibuat program, langsung jalan gitu ya. Ya. Nah, tadi dukungan tadi. Nah, kalau dukungan tadi supaya untuk meyakinkan nih pihak sekolahnya, orang tuanya meyakinkan bahwa program itu ini kan sudah bagus. Gimana sih? Ada nggak caranya supaya mereka buat komitmen dengan program itu? Ada nggak caranya supaya mereka terus jangan sampai kan yang ini ya contoh di tempat lain ada yang berbicara dulu aku dukung semangat, jadi tiba-tiba jalan. Ada nggak ide dari Pak ini supaya mereka fokus ini memang terus berkomitmen mendukung itu, memastikan maksudnya bukan cara sih, memastikan supaya mereka terus berkomitmen. Jadi waktu kegiatan tersebut, saya kan di sekolah ini Pak tidak hanya sendiri, tidak hanya guru PA itu cuma saya bukan, tapi ada guru PA yang ada 2 orang, habis itu ada juga yang dari beberapa orang. Saya menyarankan kepada mereka itu juga ikut hadir. Di sekolah kita itu kita jangan hanya saya sendiri sama guru, tapi harus ada guru-guru yang lain. Kita libatkan guru yang lain di sekolah biar sedikit semarak karena waktunya waktu pulang sekolah. Dan saya menginginkan buat acara itu ada kegiatan yang lain, misalnya hari ini ada yang kegiatan eskul di sekolah, ada berapa siswa lagi yang datang. Jadi saya usahakan hari itu saya juga buat kegiatan itu biar siswanya lebih ramai di sekolah. Iya. Ini sudah kelihatan ya dari solusi itu sampaikan.
Nah, yang terakhir, sebelum kita tutup, perasaannya gimana? Tadi di awal kan sepertinya ada sesuatu gitu kan, sesuatu ada problem, ada masalah yang besar. Dari bincang-bincang, dari diskusi, nah akhirnya di akhir-akhir ini, ujung-ujung ini, ada sesuatu yang mendapatkan. Mana perasaan itu? Apa perasaan itu setelah kita diskusi panjang lebar hampir 15 menit? Ya, saya juga tidak menyangka yang bahwasanya suatu yang saya rancang ini, yang ingin saya ini, ada pihak-pihak yang setuju, ya. Jadi dengan yang saya jelaskan sekarang berarti ya Pak juga apa namanya, mendukung, dan guru-guru yang lain juga mendukung dengan ide-ide saya ini. Saya berpikir, oh ini berarti permasalahan yang saya hadapi itu bukan hanya saya sendiri yang ingin siswa kita itu lebih baik ke depan. Berarti kita itu ada pihak-pihak yang lain yang ingin siswa kita atau permasalahan yang saya hadapi ini ada yang membantu, gitu kan? Karena masalah siswa itu adalah masalah kita semua. Ya, jadi saya merasa bahwa alhamdulillah gitu. Berarti insya Allah nanti ke depan kita harus bergerak sama-sama. Jadi juga menyangka Tidak sendiri ya. yang selama ini berpikir tidak ada Tuhan. Kita coba diskusi, tiba-tiba tahu rupanya benar dan ada yang mendukung problem dan masalah yang dihadapi. Terima kasih Bu Far, terima kasih banyak. Sebenarnya saya juga pikiran dari kemarin apa mau bicarakan ya. Alhamdulillah hari ini sudah terjawab semua, juga merasa lega, sudah terlihat dari banyaknya berbeda dari pertama. Banyak Bu Far. Oke, nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Kita mungkin bisa tidak lanjuti Bu Far dari apa yang kita coba coaching hari ini, kita coba tidak lanjuti, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Coba ini saya juga saya mau ke kelas yang